Halo, Pejabat Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 26 Januari 2024. Nah, kali ini di samping saya Koko Ganteng ini. Kami nyebutnya Terus Koko Ganteng, Koko Ganteng Opi. Nah, ini Bang Yopi ini di mana Bang Yop? Di posnya di di kriminal. kriminal. Meskipun posnya di kriminal, tampangnya tak kriminal, tampangnya macam-macam model kayaknya. Nah, sebelum Koko Opi menyampaikan beritanya, saya akan menyampaikan beberapa berita yang sudah ada di listingnya grup redaksi Batam Pos. Yang pertama itu adalah gudang styrofoam terbakar, tidak ada korban jiwa. Polsek Nongsa telusuri penyebabnya. Nah, berita ini sudah bisa dibaca pembaca Batam Pos di batampos.co.id dan juga bisa disaksikan videonya di Instagramnya Batam Pos. Lalu juga ada nih berita kedua, groundbreaking Terminal 2 Hang Nadim direncanakan di bulan April. Sempat direncanakan awal tahun, akhir tahun, awal tahun lagi, lalu ternyata direncanakan lagi di awal April nih. Kapan ya benar-benar direalisasikan ini? Rencana-rencana terus ini nampaknya ini. Ya Bang Opi ya? Ya, rencana-rencana. Lalu juga ini 22.687 KPPS di Batam dilantik serentak. Selamat untuk 22.000. Lalu juga ada ratusan ton sampah di Batam tiap hari masuk TPA Punggur. Dewan minta Pemko memiliki sistem pengolahan sampah yang modern. Berarti selama ini tak modern ini. Main tumpuk-tumpuk aja kayaknya ini. Lalu juga ada nih air laut pasang hujan deras, air laut pasang hujan deras Tanjung Uncang dikepung banjir. Wah. Lalu juga ada nih, ini juga agak sedih juga nih berita satu ini. Warga tolak pembangunan tower telekomunikasi di Tembesi. Ini sempat terjadi gontok-gontokan, sempat terjadi ya kericuhan antar warga dan ini. Karena warga merasa pembangunan tower ini berpeluang terjadinya longsor. Lalu juga soal ini yang kemarin ada suami yang gantung diri. Saat ini kepolisian masih menelusuri keterangan dari para saksi. Nah, itu aja berita-berita yang akan tayang di koran Batam Pos esok hari. Dan Bang Opi, beritanya apa aja ini? Untuk hari ini terkait laporan money politik salah satu caleg DPD? DPD, Anggota DPD? anggota DPD RI, sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Sampai saat ini ya. Oke. Tadi dia datang ke Datang ke podcastnya Batam Pos. Batam Pos. Nah, pembaca Batam Pos bisa mendengar keterangan langsung dari Pak Ria bagaimana apakah benar-benar benar-benar Kejadian kejadian sebenarnya sebenarnya seperti apa? seperti apa? Bisa saksikan nantinya di podcastnya Podcast Batam Batam Pos atau di beritanya Bang Yopi esok hari. Kemudian pengungkapan komplotan curanmor di Polsek Batu Ampar, dan ternyata salah satu, mereka kan menggunakan mobil nih, Ya, dan ternyata salah satu pelaku itu driver taksi online. Jadi nyambi. nyambi. Maksud nyambi itu sambil nyari penumpang, nyari target. Oh, Target curian. jangan-jangan sebenarnya taksi online ini hanya ini kedok aja Bang Iya, Opi. kedok. Sambil jalan kan lihat-lihat, wah ini bisa, sini bisa gitu. Apa istilahnya memetakan itu Bang Yop? Pemetaan ya? Ya, Pemetaan. menggambar. Menggambar. Bahasa Istilah kekiniannya menggambar. bahasa kriminalnya menggambar ya. Menggambar. Kemudian kasus kekerasan seksual anak pada awal tahun ini yang kemarin di Yayasan di Nongsa, itu pelakunya termasuk orang terdekat, itu guru santri ini sendiri. Padahal sudah berganti tahun masih saja ada kasus-kasus serupa ya Bang Yop. Dan mungkin tahun ini ya sama dengan tahun sebelumnya. Makin meningkat lagi kayaknya. Wah, ini PR besar ini bagi apa namanya? Bagi pemerintah daerah, bagi aparat aparat di Batam dan juga tentunya bagi semua pihak yang ada di Batam bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak makin kalau meningkat lagi, wah berat ini. Kayaknya harus Oh iya, potong apa? Bukan potong. Di apa namanya Bang Yop? kebiri. Kebiri. Ya, saya Tapi kira. nih, kalau cerita mengenai kekerasan seksual anak ya, Ya. hotel-hotel itu, hotel-hotel melati itu, sering lihat anak-anak di situ loh.
Nah, itu gimana pengawasan ke hotel? Maksudnya kan kalau kita cek ini, Ya. kalau orang dewasa kan identitasnya ada, Iya, iya. KTP. Kalau anak-anak gimana? Kenapa itu bisa? Wah, ini cerita menarik dari Bang Yom. Berarti ini dari nantinya Itu dinas. di kawasan tertentu lah. Berarti ini pemerintah Kota Batam ini untuk pengawasannya, Satpol PP atau dinas pembudayaan yang pariwisata yang punya pengawasannya juga ya untuk tempat-tempat hiburan. Awasi dengan ketat. Penting itu. Penting itu. Benar, ini penting ya Bang Yom. Ini penting, tidak hanya pengawasan, tidak hanya dari janganlah pengawasan di orang tua aja, tapi kan yang punya sistem, yang punya aparat untuk mengatur itu kan juga bisa mengawasi itu ya. Bener. Mengadukan razia, ini sesuai ngapain ini ngamar-ngamar kok udah pasangan suami istri enggak ini atau gimana kan penting ya. Satpol PP. Kan ada itu ya. Bang Yop sebut itu namanya. Ya kan yang Oh yang ngawasi ya memang memangnya itu. Saya sengaja Bang Yop yang sebut biar saya nggak sebut. Biar Bang Yop yang dicari. Ini Yopia. Udah. ya kan pergi razia. Pergi razia. Ikut. Iya. Sekali mantau kan. Ajak-ajak ya Bang Yop pada razia. Udah. Hah? Udah belum? Udah. Ini Bang Yop dia asik pergi. Ini adalah reporter yang paling susah dipanggil ini. Aduh. Meskipun kayak gini, aduh. Bang Yop ini luar biasa. Pokoknya jam 2 pagi dia ada. Jam 3 pagi dia ada. Nah, Pembaca Batam Pos itu aja informasi yang kami akan sampaikan di Hot News kali ini. Pembaca Batam Pos dapat memperbarui informasinya melalui laman batampos.co.id, melalui Instagramnya Batam Pos, Twitternya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, YouTube-nya Batam Pos, dan TikTok-nya Batam Pos. Nah, terima kasih bagi warga Batam yang sudah memfollow, sudah meng-share berita-berita Batam Pos, dan kami berharap warga Batam lainnya dapat membantu kami dalam memberikan informasi yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dengan cara men-share berita-berita Batam Pos dan meng-follow medsosnya Batam Pos dan juga membeli korannya Batam Pos. Nah, itu aja Pembaca Batam Pos. Terima kasih banyak. Selamat sore dan salam.